Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan country risk Italia. Bagaimana kondisi faktor politik hukumnya, faktor kondisi ekonomi keuangan, dan juga faktor kondisi sosial budaya di Italia. Nah, tapi gimana sih kondisi country risk Italia sekarang ini? Seperti yang kita tahu, wabah pandemi COVID-19 yang melanda juga membuat efek berimbas ke negara Italia. Salah satunya dalam hal industri fashion di sana. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh country risk Italia dalam industri fashion pada masa pandemi COVID-19. Oke, kalau gitu langsung lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kondisi politik hukum negara Italia. Italia sendiri merupakan negara dengan sistem berbentuk republik bercorak parlementer yang memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Kondisi hukum di negara Italia sendiri baru-baru ini mengalami gejolak, tepatnya pada tahun 2018. Partai Liga dan Five Star Movement yang memenangkan pemilu Italia pada saat itu mengampanyekan penolakan keanggotaan Italia dalam Uni Eropa. Sementara itu, dalam kondisi pandemik wabah COVID-19, pemerintah Italia menjadi lebih berfokus dalam hal pemberlakuan kebijakan baru guna membatasi penyebaran virus corona di Italia. Salah satunya dengan dikeluarkan kebijakan lockdown. Kebijakan ini ikut berdampak dalam berbagai aspek, salah satunya dalam perkembangan industri fashion di Italia. Berbagai acara yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang keras oleh pemerintah. Begitupun dengan acara Fashion Week yang terpaksa harus ditunda dan bahkan dibatalkan. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi dan keuangan, Italia menjadi salah satu negara di Eropa yang paling parah dilanda efek dari adanya pandemi COVID-19. Bahkan dinilai Italia bisa jatuh ke dalam jurang resesi ekonomi jika kondisi seperti ini terus berlangsung. Sebab akibat diberlakukannya pembatasan di ruang publik membuat berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan. Sektor-sektor yang paling terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini adalah sektor transportasi, seni dan hiburan, retail, serta hotel dan restoran. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perekonomian Italia menyatakan bahwa pembayaran hipotek akan ditangguhkan, serta pemerintah juga akan mengalokasikan dana sebesar 28 miliar USD untuk melawan krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Faktor kondisi sosial dan budaya di setiap negara tentunya akan berbeda, begitupun dengan Italia. Umumnya, saat memikirkan tentang Italia, kita akan langsung membayangkan sebuah negara yang menjadi salah satu kiblat fashion dunia. Fashion memang menjadi hal yang diperhatikan dan penting bagi orang Italia. Hal inilah yang membuat industri fashion menjadi salah satu manufaktur penting di negara ini. Bahkan, berbagai brand fashion terkenal pun berasal dari negara ini, seperti Gucci, Armani, Versace, Fendi, Prada, Bulgari, dan masih banyak lagi. Pentingnya industri fashion di negara ini juga didorong oleh faktor budaya fast fashion yang sudah lekat dalam benak sebagian besar warga negara Italia. Dengan reputasi yang dimiliki Italia, membuat negara ini menjadi banyak diminati oleh investor. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, industri fashion di Italia menghadapi banyak tantangan baru, mulai dari penurunan pendapatan yang berasal dari warga negara asing, umumnya China yang merupakan 40% dari marketplace bagi produk fashion Italia, berbagai acara Fashion Week yang harus dibatalkan, dan lain sebagainya. Namun, berbagai pihak berusaha untuk melakukan adaptasi dengan kondisi ini. Salah satunya yaitu brand fashion Giorgio Armani yang memilih untuk melakukan acara pagelaran busana secara online pada 23 Februari lalu. Demikianlah penjelasan mengenai pengaruh country risk Italia dalam industri fashion pada masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika terdapat kritik dan saran, silakan langsung tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.